Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ditanyakan oleh sebagian orang, mengapa tahun pertama umat Islam didasarkan kepada hijrah? Inilah sebenarnya jawaban Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika pada saat beliau menentukan kapan tahun pertama umat Islam sebagai tonggak tahun umat Islam. Sebagaimana kaum yang lain, kaum bangsa Romawi, bangsa Cina, bangsa Persia, mereka punya tahun pertama. Dan saat itu ada beberapa pilihan, mulai dari tahun lahirnya Rasulullah, tahun diturunkannya wahyu, tahun saat Rasulullah SAW hijrah, dan pada saat tahun Rasulullah wafat, yantakil ila rafiqil a'la. Setelah ditimbang dari berbagai pertimbangan, maka ditetapkan bahwa tahun pertama umat Islam yang merupakan tonggak bagi umat Islam yang sangat penting adalah peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Di antara alasan pentingnya adalah saat hijrah itu terjadi apa yang disebut oleh Sayyidina Umar, duhurul muslimin wa i'zazul muslimin. Duhurul Islam wa i'zazul muslimin. Kemenangan Islam dan kejayaan serta kemuliaan umat Islam. Hijrah adalah farqat bainal haqqi wal batil, yang memisahkan antara hak dan yang batil. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita lihat dalam hijrah betul-betul memisahkan nasib umat Islam, realitas kondisi umat Islam yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Coba perhatikan satu kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW pada saat masih berada di Makkah. Rasulullah, para sahabat mendapatkan penentangan, penindasan, ada bahkan mereka yang disiksa, bahkan ada mereka yang dibunuh. Rasulullah ketika bertemu, atau Rasulullah ketika melihat ada sebagian sahabatnya, saat itu keluarga Yasir disiksa oleh kaum Quraisy, beliau hanya berkata kepada mereka, menghibur mereka, memberikan motivasi dan semangat mereka. Beliau mengatakan, sabran ala Yasir, wa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah karena semua yang dijanjikan pada kamu adalah surga. Beliau tidak bisa memberikan pertolongan, beliau memberikan semangat, memberikan motivasi, bukan karena beliau tidak mau menolong, yang beliau posisinya adalah rakyat jelata, rakyat biasa, tidak punya kekuasaan sehingga tidak bisa memberikan pertolongan. Itulah yang terjadi pada kondisi umat Islam pada saat masih sebelum hijrah di Makkah. Tetapi kondisi umat Islam jauh berbeda ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah setelah hijrah. Ada pada saat itu peristiwa terjadi, seorang perempuan muslimah berada di pasar Yahudi, komunitas Yahudi, Bani Quraidah. Saat itu ada seorang laki-laki yang melecehkan si perempuan itu dengan mengaitkan bajunya ketika dia duduk, lalu kemudian ketika berdiri terlihatlah auratnya. Ketika melihat peristiwa itu, orang-orang Yahudi bertepuk tangan, mereka tertawa, melecehkan si perempuan muslimah tersebut. Saat itu ada seorang laki-laki muslim, melihat peristiwa itu, dia langsung membunuh laki-laki yang melecehkan perempuan itu. Dan karena berada di pasar Yahudi, si laki-laki itu dikeroyok oleh orang-orang Yahudi hingga mati. Berita itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak melakukan seperti pada saat berada di Makkah. Beliau tidak mendatangi keluarga laki-laki, meminta kepada keluarganya untuk sabarlah dia di surga. Tidak. Beliau saat itu segera mengumpulkan kaum muslimin, memobilisasi mereka, dan mengepung benteng Yahudi Bani Quraidah selama 15 hari. Setelah itu, mereka diberikan pilihan. Mereka harus pergi meninggalkan Madinah, atau mereka mendapatkan hukuman mati. Akhirnya mereka pergi dari Madinah. Itulah contoh bukti bahwa umat Islam memiliki nasib yang berbeda, kondisi yang berbeda saat berada di Makkah dan di Madinah setelah dan sebelum dan pasca hijrah. Demikian juga saat berada di Makkah, umat Islam ditindas, umat Islam disiksa, tidak bisa melawan. Tapi apa yang terjadi pada saat kaum muslimin pasca hijrah di Madinah? Mereka kaum kafir datang membawa pasukan dengan 1000 pasukan, disambut pasukan kaum muslimin 300 orang di medan Badar. Mereka bisa dipukul mundur dan akhirnya kemudian kalah, banyak di antara mereka korban. Datang lagi mereka disambut di pedang di Gunung Uhud, terjadi peperangan, mereka mundur kembali. Bahkan pada saat perang, pada saat Khandaq, mereka datang dengan 10.000 pasukan. Muslimin menyambut mereka, menghadang mereka dengan Khandaq, dan akhirnya kembali mereka bisa dipukul dengan mundur, pukul mundur, bisa dikalahkan. Jadi inilah kondisi umat Islam yang disebut duhurul Islam wa i'zazul muslimin. Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa terjadi perbedaan yang demikian
demikian drastis yang berbeda sama sekali antara kaum muslimin di Makkah dengan di Madinah, pra dan pasca hijrah? Jawabannya adalah saat itu, setelah umat Islam hijrah, umat Islam punya daulah, punya negara, punya kekuasaan yang bisa mengatur mereka, sehingga mereka menjadi ummah azimah, ummah yang besar, ummah kawiyah, ummah yang kuat, ummah karimah yang terjadi. Sehingga saudara Allah SWT, sebenarnya hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah bukanlah hijrah dalam rangka melarikan diri, takut pada siksaan kaum Quraisy. Rasulullah tahu beliau akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah adalah dalam rangka qiyamud daulah, mendirikan negara. Dan itulah kalau kita lihat menjadi sangat jelas ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah. Apa peristiwa pentingnya? Peristiwa penting sebelum hijrah adalah Rasulullah di baiat dalam baiatul Aqabah. Baiatul Aqabah as-saniyah yang kedua, yang para sejarawan menyebut itulah baiatul harb, itulah baiat perang, karena mereka menyerahkan kekuasaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bayatna Rasulullah ala sam'i wa ta'ah. Mereka menyebut membaiat Rasulullah untuk mendengar dan taat. Apa artinya? Ketika mereka membaiat Rasulullah untuk mendengar dan taat, itu artinya menetapkan Rasulullah menjadi pemimpin mereka. Sehingga pasca baiatul Aqabah yang kedua, maka sesungguhnya secara de jure Rasulullah adalah kepala negara mereka. Itu menjadi de facto ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Saat itu nyata beliau adalah kepala negara buat mereka. Sehingga setelah itulah Rasulullah berada di Makkah, setelah di Madinah, setelah hijrah, Rasulullah bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul yang menyampaikan wahyu, beliau tapi juga munafidul hukmi, menerapkan wahyu, karena beliau adalah sebagai Raisud Daulah, kepala negara. Dan kepala negara itu menjadi semakin jelas ketika Rasulullah wafat, yang dakillah rafiqil a'la digantikan dengan Khalifah Abu Bakar menjadi kepala negara, Umar menjadi kepala negara, Utsman menjadi kepala negara. Dan itulah sepanjang 13 abad kekuasaan warisan Rasulullah menguasai kaum muslimin. Umat Islam dalam keadaan bersatu, umat Islam menjadi umat yang besar yang tidak bisa dipendundangi oleh musuh-musuh mereka. Hingga daulah khilafah Utsmaniyah tahun 24 diruntuhkan oleh kaum kafir. Sejak saat itulah umat Islam tak punya negara. Dan ketika tidak punya negara, maka umat Islam seperti ketika mereka masih berada di Makkah, mudah dipecundangi oleh lawanan mereka, dikalahkan, dikuras habis kekayaan mereka, dibunuh, dijajah, dirampok, diperangi. Apa yang terjadi sekarang di Palestina adalah bukti ketika umat Islam tak punya negara. Oleh karena itu, saudara Allah SWT, ketika kita bicara hijrah sebenarnya, maka harus ingat bahwa perkara penting dalam hijrah Rasulullah adalah qiyamud daulah, berdirinya negara. Maka saat kita memperingati tahun baru hijriah seperti saat ini, ingatlah bahwa kewajiban umat Islam mengembalikan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, yakni iqamatud daulah, qiyamud daulah, qiyamul khilafah ar-rasyidah ala minhajin nubuwah. Dan itulah yang akan bawa umat Islam kembali mendapatkan menjadi umat yang mulia, umat yang besar, umat yang satu di bawah naungan Islam yang menerapkan Islam secara kafah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.